Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi CATIA lanjutan ya. Kali ini kita akan mengaplikasikan perintah-perintah yang lain. Dan kali ini kasus yang kita ambil atau proyek yang kita ambil adalah mengenai membuat lubang kunci ya pada kunci pintu. Nanti kita lihat gambarnya setelah jadi. Dan berikut langkah-langkah untuk memulai dalam penggambarannya. Jadi awal sekali kita akan memilih bidangnya bidang YZ plane, sketch. Kita gambar rektangular dengan opsi profilnya adalah centered rectangular. Klik titik original, tarik garis seperti ini, klik, berikan ukuran, constraint, klik garis, letak di sini, klik garis, constraint, letak di sini, panjangnya 200, ini lebarnya 70. Kalau misalnya kurang lebar, kita beri 80. Oke. Sudah terconstrain, sketch sudah selesai. Lalu kita keluar dari tampilan part design, lalu kita keluar dari tampilan sketcher ke tampilan part design dengan mengklik toolbar exit workbench. Pad lengthnya 8, arahnya ke arah kita ini, kita preview. Oke. Perlu diingat, ini adalah sketch untuk menggambar box. Bagaimana kalau misalnya saya mau sketchnya itu hanya satu buah sketch, tapi di sini sudah berlubang. Nah, jadi untuk kasus ini bisa kita kembali ke tree, lalu kita double klik sketchnya ini. Nah, di sini kita akan buatkan keyhole profile. Jadi kita pilih di sini opsinya adalah ini. Keyhole profile kita pilih ya, lalu pilih ini titik original. Perhatikan cara untuk membuat keyhole profile. Setelah itu tarik ke bawah vertikal, pastikan vertikal, klik, tarik ke kanan, klik, tarik ke atas, klik. Gitu ya. Jadi sudah jadi sketch dari profile keyhole profile. Ini lubang kunci ya. Jadi ukurannya sudah diberikan di sini, radius di bawah dan radius di atas. Oke, radius di bawah kita buat misalnya adalah 10. Radius di atas 20. Ini sembarang saja ya, tapi realnya nanti ya bagaimana ukuran dari lubang kunci yang sebenarnya. Seterusnya sketch yang di atas sudah hijau, sketch yang di bawah masih putih. Lalu ada ukuran yang harus kita berikan lagi, yaitu jarak dari titik pusat ini atau jarak dari titik pusat lingkaran busur bawah ke sumbu horizontal. Jadi klik constraint, klik titik pusat, lalu klik sumbu horizontal. Sebenarnya garis putus-putus ini pun bisa kita buat sebagai ukuran ya, mewakili ini. Ya, di sini diberikan 50. Nah, maka terbentuklah sebuah keyhole seperti ini. Seterusnya, kita akan menggambar lubang di sini untuk gagang pintunya. Tempat masuk gagang pintu. Ini kan tempat masuk kunci ya. Ini sebenarnya ada bagian dalamnya lagi, baru nanti ada kuncinya. Bagian sini nanti ada geriginya ya. Nah, tapi kita gambar ini saja. Selanjutnya pilih toolbar circle, pilih di atas, pastikan ada koneksi ke sumbu vertikal seperti ini, ada warna orange di bawah, berarti dia segaris ke atas. Kita klik. Ingat ya, jangan sampai sketch kamu ini seperti ini. Kalau ada seperti ini berarti artinya lingkaran kamu yang di atas itu terikat dengan garis dua yang di bawah ini, yang warna orange ini, yang ini tadi sini. Jadi jangan sampai seperti ini ya. Ini istilahnya jangan sampai terikat.
Kalau gini gimana? Ya kalau gini masih bebas. Kalau gini salah karena terikat di atas. Jadi dibuat seperti ini. Nggak terikat kemanapun, lalu kita klik. Sekarang diberi ukuran constraint. Diameternya 30. Lingkarannya masih berwarna putih. Kita constraint, berarti ukuran mana yang belum lengkap? Ya, ukuran yang belum lengkap itu adalah titik pusat ke sumbu horizontal, belum tahu berapa jaraknya. Jadi klik constraint, klik titik pusat, lalu klik sumbu horizontal. Nah, ini kita berikan 60. Oke, baik. Setelah ini selesai, ini namanya satu sketch ya, satu sketch. Lalu kita kembali ke exit. Tadi ini kan sudah kita pad. Sekarang kita lihat hasilnya setelah kita buat sketch lagi di dalamnya, yaitu profil keyhole, lalu profil circle. Exit. Nah, sekarang bagian dalam itu sudah langsung terpotong atau berlubang. Seperti ini keadaannya. Itu keuntungannya kalau kita membuat sketch di dalam. Tapi perlu kita ingat, kalau kita ke double klik sketch 1 ini, kita akan kembali ke tampilan sketch lagi. Selagi yang di dalam ini tidak terlalu banyak, ya nggak apa-apa, kita buat aja beberapa profil di dalam satu sketcher ini, satu sketch ini. Tapi kalau misalnya sudah terlalu kompleks, ya kita buat aja di tampilan berikutnya. Gitu ya, lalu exit. Ini kita pad 8. Sekarang keempat ujungnya ini mau kita beri kelengkungan, kita fillet. Jadi perintah yang diberikan adalah edge fillet ini tampilan part design, edge fillet. Berikan kelengkungannya misalnya 8. Nah, karena yang mau kita beri kelengkungan itu adalah pojoknya ini, maka pastikan mengklik garis pojoknya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sudah terpilih semua ya. Lalu preview. Ini kelihatan akan melengkung seperti ini. Lalu oke. Nah, sekarang keempat-empatnya sudah terfillet. Baik, seterusnya kita akan menggambar lubang lagi di sini untuk mur 4. Jadi pilih bidang depan ini tadi tampilan normalnya. Pilih bidang depan, sketch. Lalu gambar lingkaran di sini. Ya, jari-jarinya atau diameternya misalnya kita buat 6. Dan sketchnya ini masih berwarna putih, berarti belum terconstraint. Jadi cara mengconstraintnya ini kita buat titik pusat lingkaran ini sepusat dengan titik pusat busur ini. Ya, biar nanti lingkaran ini terbaca dia sepusat dengan pusat busur ini. Jadi perhatikan caranya. Caranya adalah kita pilihlah lingkaran ini dengan busur ini. Caranya tekan tombol kontrol, jangan dilepas. Klik garis lingkaran, lalu klik garis busur ini atau fillet tadi. Lalu lepas tombol kontrol, lalu pilih ini opsinya nanti membuat sepusat. Jadi setelah ini kita pilih constraint definite. Ini ya, saya tutup dulu. Saya arahkan mouse-nya constraint definite. Klik. Karena ini tadi muncul tampilan constraint definition ya. Karena ini tadi mau kita buat sepusat, maka opsi sepusat di sini adalah ini dia, concentricity. Jadi lingkaran tadi akan dibawa ke pusat ini. Titik pusat lingkaran ini tadi dibawa ke pusat ini. Oke. Seperti ini. Nah, lubang mur ini kan ada banyaknya adalah 4. Ya, di kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Nah, jadi
ini tidak mungkin kita gambar satu persatu, lebih repot. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita mirror aja lingkaran ini ke kiri, lalu nanti dua-duanya kita mirrorkan lagi ke bawah. Mana perintah mirror? Perintah mirrornya adalah ini. Mirror, klik, perhatikan caranya. Klik mirror, pilih garis lingkaran. Ini perbesar kalau misalnya susah memilihnya. Klik garis lingkaran. Nah, sekarang perlu kita pahami, kalau bayangan dari lingkaran ini mau kita letakkan di sini, maka cerminnya kan pasti di tengah-tengahnya. Gitu ya. Jadi di sini cerminnya itu yang ada di tengah-tengahnya itu, cerminnya itu berupa garis, dan itu adalah garis sumbu vertikal ini. Jadi kita klik aja sumbu vertikalnya, maka terbentuklah di sebelah kiri sebuah lingkaran lagi, dan ini pun berwarna hijau, artinya sudah terconstrain. Seterusnya kita akan cerminkan lagi yang atas ini ke bawah. Karena kebetulan tadi kan ini simetri. Ini kan bagian atas dan bawah simetri terhadap sumbu horizontal, kiri kanan simetri terhadap sumbu vertikal. Jadi klik perintah mirror. Ingat, untuk memilih dua-duanya ini kita blok. Cara ngebloknya kita klik di sini, tahan mouse, geser ke posisi ini. Sudah terpilih ya di dalamnya dua-duanya, lalu lepas. Nah, jadi sudah terpilih dua-duanya. Sekarang kita menginginkan bayangan ini berada di bawah. Ya, berada di bawah sini. Maka cerminnya pasti di tengah-tengahnya ini. Karena dia dua dimensi, maka cerminnya sebuah garis horizontal. Klik. Maka terbentuklah lingkaran di bawahnya dua buah lagi. Beres ya. Jadi sekarang kita exit. Lalu kita lubangi. Berarti kalau dilubangi itu perintahnya adalah pocket. Ini di bawah pad. Pocket. Ini tadi tebalnya 8, jadi pocketnya pun 8 biar tembus. Bisa preview dulu. Lalu kita lihat tampilannya berlubang atau belum. Ya, dan sudah berlubang. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini kan keadaannya solid, padat nih ya. Sedangkan ini idealnya memiliki ketebalan tertentu. Ya, bagian sini ini kita keroak istilahnya, kita keroak atau kita buang dan kita tinggalkan dia beberapa mili saja. Tapi sebelum ini nanti akan kita keroak, tapi sebelumnya kita akan membuat ini dulu. Kalau misalnya ini sebuah logam, kalau ini kita biarkan seperti ini sebenarnya tajam. Ya, jadi ini biar nggak tajam, kita fillet dulu, biar nggak tajam. Jadi kita klik ini edge fillet. Ya, sedikit saja, mau 1 mili boleh. Lalu pilihlah garis ini. Lalu terpilih semua ya di sepanjang garis ini. Ada warna merah seperti ini. Berarti semua bagian ini sudah terpilih dan memang ini yang mau kita beri filletnya. Lalu preview. Nah, bisa kita lihat nih. Dia agak melengkung. Lihat hasil sebenarnya. Oke. Nah, jadi di sini sudah melengkung. Baik, seterusnya kita akan membuat keroakan di bagian belakang. Ini bagian normalnya ya, tampak normal atau isometric view. Sekarang bagian belakangnya yang kita keroak. Ini kita putar. Lalu untuk membuat keroakannya itu kita klik pocket. Kita klik shell. Mau berapa mili? Ya, kita mau 1 mili saja, mau tipis. Ya, kalau bahannya plastik 1 mili itu nggak terlalu kuat, tapi kalau bahannya metal ini pastinya kuat. Setelah kita berikan 1 mili, pilihlah penampang ini. Klik aja penampangnya, berubah menjadi warna ungu.
lalu oke. Nah, sekarang dia sudah terkeroak. Gitu ya. Kemudian kalau bagian ininya, garis-garis ini mau kita beri kelengkungan, sama bagian sini juga, biar lebih kokoh ya. Nah, kalau gini aja nggak terlalu kokoh dibandingkan kalau kita beri jari-jari di sini. Jadi kita beri jari-jari di semua bagian bawah ini, seluruhnya ini juga. Jadi kita pilih edge fillet lagi 1 mili aja, nggak apa-apa, 1 mili. Lalu kita pilih penampang ini ya, biar semua garis-garis yang ada di penampang ini akan terpilih. Kita klik ini penampang, jadi semua garis yang di dalam ini terpilih itu ya, terpilih. Lalu preview, kelihatan ya, ini ada filletnya nanti, ini fillet juga. Kemudian di sini pun ada fillet, semua ya ada filletnya. Ini juga ada fillet. Ya, langsung kita oke kan. Jadi sudah terfillet, kelihatan nih. Jadi kalau mau tampilannya lebih mulus lagi, agar lebih mulus lagi, garis ini kita hilangkan tampilannya. Jadi cara menghilangkannya adalah kita klik ini kan ada bentuk silinder seperti ini. Kita klik segitiga hitamnya ini, lalu pilihlah shading saja. Nah, jadi dia lebih mulus. Kalau kita tampilkan dalam isometric view, seperti ini. Ya, sudah lebih cantik dan mulus. Ini ya, dan ketebalannya tadi ini semua 1 mm. Nah, sekarang biar nanti gambar kita ini kelihatan lebih cantik lagi, maka kita beri material. Jadi di sini memberi material, perintahnya ini apply material. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis bahan. Ada di sini construction, nih tampilannya, contoh-contohnya bawah. Fabrik, ya bisa lihat sendiri ya, ini bentuknya. Bukan bentuknya ya, materialnya, tampilan warnanya. Metal, other, yang lain-lain, painting, cat, biar lebih menarik saja ya. Shape review, batu, stone, ya model-modelnya, motif-motifnya. Kayu, ini motif-motifnya ya. Karena kita mau ini tampilannya hanya cantik saja, biar cantik saja, saya pilih painting, lalu pilih gold metal, biar kesannya mewah. Cara memasukkan bahan ini ke material, caranya drag dan klik. Itu istilahnya ya. Pertama, pilih dulu metalnya, bukan metalnya ya, jenis materialnya. Klik pakai mouse, jangan dilepas. Lalu seret atau tarik bahan tersebut ke gambar ini. Nah, sekarang kita klik apply material, oke. Klik sembarang tempat. Nah, ini sekarang sudah bermaterial karena sudah ada di sini gold metal. Ya. Jadi bagaimana cara menampilkan bentuknya biar dia real atau sesuai dengan material yang kita pilih tadi. Jadi di sini kita pilih lagi yang shading tadi. Kali ini kita pilih shading with material. Nah, sekarang gambar kita atau part kita sudah tercolor atau terwarnai seperti ini. Nah, cantik ya. Ini hasilnya. Ini kira-kira objek yang bisa kita gambar dengan perintah yang sederhana yang barusan kita berikan. Bisa dipahami ya? Jadi perintah-perintahnya ini ya masih bagian sedikit dari
perintah-perintah yang banyak yang lainnya. Ya, walaupun demikian, perintah ini prinsipnya sama saja nanti dalam menggambar objek-objek yang lain. Jadi jangan banyak bingung. Kalau kamu sudah familiar dengan pemilihan bidang dan penggambaran sketch, maka akan mudah dalam menggambar objek-objek yang lain. Paham ya? Baik, demikian hari ini pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kamu kembangkan sebagai bekal kamu nanti setelah tamat kuliah ya, sehingga kamu tamat punya skill desain gambar, mendesain gambar lebih bagus. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.